Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novela Cahyani dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari sikap tercela atau akhlak tercela. Nifaq merupakan ketidaksamaan antara apa yang ada di dalam hati dengan perbuatan yang dilakukan, seperti bermuka dua. Misalnya, jika hatinya kafir akan tetapi mulut dan perbuatannya beriman, maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai nifaq atau munafik. Kata nifaq ini berasal dari kata nafiko yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang lain. Dengan analogi bahwa seseorang yang memiliki ucapan berbeda dengan perbuatannya, lahirnya tidak sama dengan hatinya. Macam-macam nifaq ada dua. Yang pertama, nifaq amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Nifaq i'tiqadi atau keyakinan merupakan perilaku yang hubungannya dengan keyakinan terhadap Allah. Jenis nifaq ini terjadi dengan adanya pengakuan beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya keimanan itu tidak ada, seperti orang yang mengaku beriman kepada Allah namun kenyataannya tidak. Quran Surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolongan pun bagi mereka. Cara menghindari nifaq: yang pertama, bersikap jujur, salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, bersikap amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Yang ketiga, meneguhkan perjanjian atau menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji, dan sebaliknya jika melanggar janji berarti berdosa. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Allah memerintahkan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Keras hati adalah kondisi hati yang mengeras, membeku, atau membatu karena banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang keras menyebabkan timbulnya kebencian dan keamarahan yang tak terkendali. Kondisi tersebut juga menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Surat Al-Baqarah ayat 74. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Menghindari keras hati: yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua, melaksanakan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang keempat, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Ghadab adalah salah satu sifat yang tercela. Menurut asal bahasanya, ghadab berasal dari bahasa Arab yang artinya marah atau pemarah. Marah adalah sifat alami yang ada pada manusia, namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikan dan ada juga yang tidak bisa mengendalikan. Dalilnya yaitu dari hadis riwayat Abu Dawud, artinya sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Menghindari sikap ghadab: 1. Meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. 2. Meredam rasa amarah dengan beristighfar. 3. Meredam rasa amarah dengan cara berwudu. 4. Meredam rasa amarah dengan cara ta'awudz. 5. Meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. 6. Meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri. Dan 7. Memberi maaf. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.